Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita membahas tema 3 subtema 4, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku di pembelajaran yang kelima untuk kelas 3 sekolah dasar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Ini adalah proses menguap. Uap air akan berubah menjadi awan. Ini adalah awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, di sini awan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Jadi prosesnya, nah ini permukaan bumi, sinar matahari mengenai permukaan bumi. Nah, air di permukaan bumi menguap. Nah, dari sini airnya menguap nih ya. Nah, lalu air tersebut berubah menjadi awan. Nah, berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, di sini lalu jatuh ke bumi, disebutlah dengan hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alam. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas. Diskusikan bersama kelompokmu, beri nomor pada kotak yang telah disediakan. Ini menguap nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, ini nomor 5. Kamu telah mengurutkan proses terjadinya hujan. Jelaskan yang terjadi di setiap gambar, mulai dari nomor 1 tadi ya, dari tadi bacaan tadi sudah. Nah, di sini silakan kalian ceritakan di situ. Kalau kalian masih mengalami kesulitan, silakan dibaca dari bacaan tadi ya, bisa digunakan untuk mengerjakan pada bagian yang ini. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti 9.10. Berapa lama hujan turun? Nah, hujan turun di sini mulai 7.15 sampai 8, sampai pukul 8 berarti 45 menit. Sampai pukul 9 di sini ada 1 jam. Sampai 9 lebih 10 di sini ada 10 menit. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Nah, hujan turun selama ini 1 jamnya ke sini ya, pindah ke sini. 45 tambah 10 menjadi 55 menit. Nah, jadi di sini hujannya turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 06.25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? 06.25 ditambah 30 menit. Nah, 25 ditambah 30 adalah 55. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 06.55. Selesaikanlah soal-soal berkaitan dengan waktu. 2 jam setelah pukul 08 adalah pukul 08 ditambah 2 berarti pukul 10.00.
4 jam sebelum pukul 6.20 adalah pukul ini dikurangi 4 ya, berarti pukul 2.20. 45 menit setelah pukul 4.15, jadi ini ditambah 45 menit ya. 45 menit ditambahkan di sini. Menjadi 45 ditambah 15 menjadi 60 ya. Jadi 60 merupakan 1 jam, jadi adalah pukul 5. 3 jam setelah pukul 1.20, ini ditambah 3 berarti 4.20. 1 jam sebelum pukul 9.10 berarti dikurangi 1 berarti 08.10. 50 menit setelah pukul 10.40. 50 ini kalian tambahkan dengan 40 ini ya, jadi 90. Dikurangi 60 karena nanti akan dihitung dalam 1 jam. Jadi 90 dikurangi 60 sisanya 30. Di sini ditambahkan 1 ya, jadi 11.30. Ketika musim hujan, hampir setiap hari hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti, amati selama 3 hari. Hitunglah lama waktu hujan di setiap harinya. Pada hari yang pertama, hujan turun pukul 05.30 dan berhenti pukul 06.45. Lama hujan turun ini dikurangi berhenti dikurangi awal ya. Pada hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat sama ya. Nah, waktu berhentinya ini kalian kurangi dengan waktu awal. Misalnya 06.45 dikurangi dengan 05.30. 06 dikurangi 05 berarti jawabnya adalah 1. 45 dikurangi 30 berarti 1.15. Lama hujan turun pada hari yang pertama adalah 1 jam 15 menit. Tulislah jadwal kegiatanmu di pagi hari, mulai tiba di sekolah hingga pulang sekolah. Misalnya bangun tidur ya, mulai tiba di sekolah hingga pukul sekolah ya, maaf bangun tidur. Tiba di sekolah misalnya di sini mulai kegiatan pukul 7, pulang sekolah pukul 12.00. Ini kurang 07 ya, 07. Tulisannya jelek ya. Anak-anak kalau menulis yang baik jangan kayak bu guru nih, karena di sini susah nulisnya. 07.00 sampai 12.00. Nama kegiatannya belajar di sekolah. Lama kegiatannya 7 sampai 12. Berarti di sini 5 jam. Lalu misalnya kalian berangkat pulang itu dari sekolah pukul berapa sampai rumah pukul berapa. Nah, kegiatan perjalanan pulang ke rumah. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Mungkin mengulang pelajaran, mungkin bermain bersama teman, mungkin tidur, terus lalu beribadah dan lain sebagainya. Silahkan dituliskan. Setiap musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tentunya akan ditolong ya. Jangan dibiarkan atau malah ditertawakan ya kalau ada temannya yang jatuh. Apalagi diajak. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menolongnya. Selanjutnya tuliskan pengalamanmu dan temanmu. Pilihlah satu pengalaman yang berkesan. Tulislah pada pengalaman temanmu yang berkesan. Tulislah pengalaman temanmu dan pengalaman kamu ya. Mengapa kita perlu menolong orang lain?
pengalamanku yang menunjukkan sikap menolong di sekolah, dan pengalaman temanku yang menunjukkan sikap menolong yang menurutku paling berkesan. Demikian tadi pembahasan soal yang bisa Ibu sampaikan, pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.